إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pada kesempatan Jumat ini, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Assalamualaikum. Semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman dan kita semua dapatkan syafaat beliau. Hadirin sedang rahimahullah, pada kesempatan ini saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan sekalian jamaah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjauhi segala larangannya dan mendekatkan diri kepadanya dalam kondisi apapun, baik sakit maupun sehat, baik berita maupun sedang. Karena ada orang yang bertakwa memiliki kemuliaan di sisinya. Kekayaan itu tidak akan menjadi abadi, kemiskinan pun tidak akan selamanya. Bahagia, derita pun juga demikian adanya. Datang silih berganti. Hanya amal soleh dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkan meraih kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, khotbah yang kita sampaikan pada ini mengangkat tema menjalani hidup di dunia. Kita sekarang berada pada zaman di mana sifat amanah mulai menurun, keimanan semakin menurun, pengkhianatan semakin merajalela. Manusia berada pada keadaan yang kacau dan lebih memikirkan urusan perut dan nafsu belaka. Rasulullah SAW telah menyampaikan tantangan perihal zaman dan hadisnya banyak. Beliau bersabda, "Khairul quruni qarni, tsumma allazi yalunuhum, tsumma allazi yalunuhum, tsumma ya'ti qaumun yashhadun wa la yastashhadun." Yansiruna wa la yufun wa yasharun bihim yasirun. Yang artinya sebaik-baiknya kurun atau masa adalah masaku, kemudian orang-orang yang tepat setelahnya, kemudian setelahnya akan tiba suatu kaum yang menjadi saksi dalam pengadilan, sedangkan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi dan tidak hidup dalam persaksian serta tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar dan tidak menepatinya dan mereka tampak berbohong. Ingatlah, kita berada pada zaman seperti itu. Dalam sebuah ayat juga telah disebutkan bahwa akan tiba pada masa suatu zaman yang tidak ada Islam kecuali namanya, tidak ada iman kecuali tulisan, tidak ada Al-Quran kecuali hanya bacaan. Cita-cita mereka adalah untuk mengenyangkan perut-perutnya, kiblat mereka adalah wanita-wanitanya, dan kepercayaan mereka adalah uang-uangnya. Hadirin sekalian rahimahumullah, suatu zaman tidak terlepas dari era lama dan era baru, yang mana dalamnya ada kebaikan dan keburukan, juga umat orang-orang baik dan orang-orang buruk, ahli kebajikan dan kerusakan. Namun yang umum pada zaman kita ini, di zaman-zaman yang dekat saat ini adalah kerusakan, keburukan, kejahatan dan orang-orang jahat. Sedangkan kebaikan dan kebajikan begitu langka. Orang-orang baik dan orang-orang soleh sangat sedikit tersisihkan dan semakin tergelam. Ini merupakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat dijelaskan oleh Rasulullah SAW bersabda, "Innal Islam bada qariban wa sayauda qariban, fatuba lil qurba'i." Qila wa man huwa qurba? Qala unasun salihun fi unasin su'in kasirin. Sesungguhnya agama ini bermula dengan keadaan asing, tidak dikenal,
dan akan kembali dalam keadaan asing. Sebagai ia bermula, maka beruntunglah untuk orang-orang asing. Kemudian beliau ditanya, siapakah orang-orang asing itu? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang soleh yang berada di lingkungan orang-orang yang buruk, yang amat buruk. Para ulama rahimahullah berkata, keterasingan agama Islam yang pertama telah bangkit di atas tangan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang mulia, yang mana mereka telah mengembangkan Islam dari belahan bumi timur hingga ke bumi barat. Dalam surah Taubah ayat 33 Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala kulli dinin walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya dan petunjuk dan agama yang hak, supaya meninggikannya di atas agama yang lain Rasulnya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Quran surat ayat 33. Oleh karena itu, sungguh bencana di atas bencana ketika manusia hanya diam saja atau bahkan mereka putus asa berada pada keadaan keterasingan tidak ada hentinya, maka hanya Allah SWT yang dapat dimintai pertolongan. Nah, hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah mengutus angin sembilan yang lembut dari pada sutra, lalu tidak meninggalkan seorang pun yang dapat dalam hatinya keimanan, kecuali ia mencabut rohnya. Maka tidak akan terjadi kiamat kecuali di saat bumi sudah dipenuhi orang-orang yang buruk namanya, dan tidak terjadi kiamat hingga masa tidak lagi disebut nama Allah, dan tidak terjadi kiamat selama masih ada orang yang berkata la ilaha illallah. Orang-orang yang bukan mengucapkan la ilaha illallah amat banyak, namun yang ikhlas sangat sedikit. Sebanyak orang mengatakan la ilaha illallah dengan lisan-lisannya, sedangkan hatinya kosong, dan telah meroboh dalam terhadap agama, meremehkan para ulama dan orang-orang soleh, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sungguh itu bukan identitas seorang yang beradab. Untuk menjalani kehidupan zaman sekarang yang dipenuhi dengan berbagai cobaan, sudah saatnya kita senantiasa bertaubat dan beramal yang soleh sebagai bekal kehidupan selanjutnya. Karena tidak ada apapun setelah kematian kecuali pertanggungan jawaban atas perilaku di dunia, dan tidak ada pilihan kehidupan setelah dunia kecuali surga atau neraka. Sungguh orang yang lalai adalah mereka yang selalu berusaha batas umur mereka terus berjalan dan kematian sudah di depan mata. Tidak satu pun di dunia ini yang semasa hidupnya selalu menemui apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang diharapkan, dan segala cita-cita yang menjadi nyata. Dalam kehidupan ini pasti menemui suka dan duka, dan bahagia silih berganti. Maka bersabar dan bersyukur adalah suatu sikap yang harus kita miliki agar tetap dalam perjalanan kehidupan yang sempurna dalam jalan kebenaran. Hadirin sidang rahimahullah, pada akhirnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jagalah lisan-lisanmu, jagalah akidahmu, dan batasilah dengan pagar-pagar kebaikan, dan senantiasa berpegang teguhlah dengan syariat, supaya kita tetap terjaga dan Islam akan kita semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairan wa amarna an natazawwada biha liyawmil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته أمركم ترحمون. واعلموا أن الله أمركم بأمره وأمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم